Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jono dari Akun Wesco. Saya ingin presentasi mengenai topik saya yaitu perancangan pompa sentrifukal kapasitas 229,8 meter kubik per jam di PTX untuk sampai air bersih kawasan internasional industrial city. Outline terdiri dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab. Latar belakang PTX yang bergerak di bidang manufaktur dan pemeliharaan menerima permintaan overhaul pompa sentrifukal ETA N150 125400 sebagai pompa intake di kawasan internasional Industrial City. Dalam operasinya, pompa tersebut mengalami penurunan kinerja dan vibrasi yang tinggi. Setelah dicek, ternyata ada korosi pada ember dan juga polutnya, deep spread dan light corrosion pada poros dan juga kerusakan pada bantalan. Permasalahan tersebut secara teoritis dapat diatasi dengan melakukan penggantian material, yaitu pada komponen yang mengalami degradasi, yaitu pada ember sama polut. Kajian perintah sebelumnya yaitu desain pompa sentrifukal tingkat tunggal head 10 meter, kelas 2,9 meter per jam, putaran 2000 rpm, daya 1 HP diperoleh jumlah sudu 8 buah dan diameter impeller 11,46 mm. Juga desain impeller pompa sentrifukal head 16 meter, kelas 10,2 meter per jam, putaran 2850 rpm, diperoleh diameter impeller sebesar 117 mm, jumlah sudu ada 3 buah. Juga desain dan analisa pompa sentrifukal dengan CFD head 6,096 meter, kapasitas 11,34 meter kubik per jam, putaran 2000 rpm, diperoleh diameter impeller 105,6 mm, jumlah sudunya ada 10 buah. Investigasi untuk optimasi desain pompa sentrifukal dengan CFD dan variasi sudut sudu keluar yaitu 24, 26, dan 28 derajat, diperoleh variasi optimal terjadi pada sudut sudu 24 derajat. Juga desain impeller pompa sentrifukal dengan head 24 meter, kapasitas 5,9 meter kubik per jam dan 2818 rpm dan variasi sudu 6, 8, dan 12, dan hasilnya menunjukkan bahwa jumlah sudu 12 headnya paling tinggi. Gap dan tujuan penelitian dari kajian di atas, pompa yang dirancang hanya kapasitas rendah dan head rendah yaitu sekitar 25 meter kubik per jam maksimum dan headnya hanya 27 meter. Juga bukan untuk industri besar dan tidak ada masalah material dan tidak ada komparasi dengan pompa hasil dari pabrikan. Sedangkan dalam penelitian ini, untuk pompa sentrifukal dengan kapasitas yang besar yaitu 229,8 meter per jam dengan head 37 meter, dan ini untuk industri. Dua, masalah material untuk diganti dan dari hasil perhitungan dikomparasi dengan kotak dari pabrikan dari dimaksudkan untuk validasi. Tujuan penelitian untuk mendapatkan ukuran kapasitas dan head yang sesuai, juga penggantian material untuk mengatasi korosi. Samping itu divalidasi dengan beberapa pabrikan untuk melihat seberapa dekat hasil perancangan dengan kondisi real dari pabrikan. Metodenya yaitu pengumpulan data dari lapangan, yaitu nama berita, yaitu berita untuk air bersih, kapasitas, suhu, dan tekanan. Kemudian menentukan jenis pompa dan memilih material yang digunakan untuk pengganti, yaitu impeller dan polutnya. Kemudian menghitung parameter desain, yaitu kecepatan spesifik, efisiensi pompa, daya poros, dan juga MPSAR. Kemudian menentukan atau menghitung dimensi impeller, yaitu jenis impeller, diameter poros, diameter hub, kecepatan fluida alir, ya kemudian juga kapasitas teoritis pompanya berapa, diameter masuk dan keluar sudu, kemudian juga sudut sudu masuk dan sudut keluar, kemudian juga jarak bagi antar sudu dan juga pemotongan sudu, kemudian juga penyempitan dan tinggi sudu masuk maupun keluar. Setelah itu merancang polutnya, yaitu menentukan jari-jari lidah polutnya, kemudian menghitung lebar laluan lidah polut, menghitung tata kecepatan, menghitung jari polut, pada setiap bagian masing-masing. Itu hasilnya berupa dimensi impeller polut, dan kemudian dibandingkan dengan hasil dari kurva pompa yang sudah ada. Ini kira-kira data yang digunakan yaitu kapasitas fluida cairan yaitu berbentuk air bersih, kemudian ada suhu ambien, dan kapasitas 229,8 meter per jam, headnya sebesar 37 meter, dan yang digunakan motor dengan motor kondisi yang lama yaitu masih menggunakan RPM yang sama yaitu 1450. Inilah dimensi nanti yang dihitung dalam bentuk perhitungan di imballernya. Kemudian ini tadi bentuknya adalah seperti imballer dari samping. Kemudian tadi ini polutnya, ya dia sama tadi, ini dimensi yang mau dihitung. Nah, ini hasilnya. Yang sebelah kiri adalah dari perancangan, yaitu dari hitungan kita tadi. Yang tengah adalah pabrikan, ini dari grafik. Ini dipakai untuk yang impeller yang di bawahnya dari perancangan.
Kemudian yang belakangan itu impeller yang ada di atasnya. Sehingga dari sini kelihatan bahwa kondisi yang sama, ini sama semua. Maka untuk head yang sama tadi, eh, untuk perancangan ketemunya ada 37, dari pabrikan artinya 34,7 di bawahnya, hanya satu ada di atasnya 38,7, yaitu pada kondisi dari perancangan diameter luar impeller 343, diameter impeller yang ada di pabrik atau dari pabrikan di bawahnya 330, headnya tidak cukup. Nah, ada lagi satu yang di atasnya 346 yang headnya terlalu lebih tinggi. Kemudian daya porosnya dari perancangan 29,34 kali dari pabrikan lebih rendah 200,5 dan lebih tinggi dari 31. Dan juga nanti SDR dari perhitungan rencana kira-kira 3,15 yang ada di pabrikan 2,5. Jadi ini wajar karena nanti di pabrikan ya, tes nanti ada faktor koreksi sehingga lebih rendah biasanya begitu. Kemudian juga dari analisis terhadap hukum magnetitas atau hukum bangunan bahwa untuk diameter rendah di 3,0 tadi dengan hasil 3,7 dan kemudian dari hasil panjang kita 3,43 mm, maka yang jelas 37,5 jadi selisih 0,5. Ini hasil dari hitungan tadi untuk dimensi imbalannya. Ini adalah bentuk gambarnya kira-kira kalau lihat dari depan, dari samping seperti ini. Dan juga material sudah diubah, jadi material dari awalnya cast iron FC 200 menjadi bronze WNS C95200. Kemudian juga polutnya dari cast iron FC 250 menjadi ASTM 48 40. Ini yang untuk polutnya, ini parameter desainnya. Nah, jadi diameter jari-jari dasar pelutnya R3, reversi masuk pelutnya R3 dan terusnya. Nah, ini adalah untuk menggambarkan pelutnya dari section 1 sampai 12 ada di sini ya. Di section 1 dari kondisi 10 derajat di sini kira-kira 10 derajat, kemudian 45 derajat, 90, dan 135, 180, terusnya sampai terakhir 160. Tipenya seperti ini bentuk rumah keong. Nah, kesimpulannya, korosi pada empeller dan polut berdampak pada kinerja pompa, terutama mengenai hambatan pada permukaan empeller maupun polut, sehingga dia akan naik. Getaran meningkat, kemudian terjadi karena ada imbalan pada empeller atau korosi yang tidak merata. Kedua, untuk mengurangi dampak korosi, maka disarankan untuk material dirubah yang impeller dari cast iron FC200 menjadi bronze UNS C95200. Kemudian yang polut juga sama, diganti dari awalnya cast iron 250 menjadi STM A48 kelas 40. Kemudian hasil perancangan ibarat diameter ketemunya diameter 343 mm, putaran sama yang lama yaitu 450 dan jumlah itu ketemunya 7 buah. Tas sesuai kebutuhan 229,8 m/jam dan head yang dibutuhkan adalah 37 meter. Dibanding dengan kurva pabrikan masuk dalam range yaitu antara 330 yang ada di paling terendah di pabrikan dan di atasnya ada 346. Sehingga desain cocok untuk kurva dalam pabrikan. Jadi ini ada di antara kira-kira di antara rendah dari 330 sama 346. Dari kondisi ini, maka diameter lembaran hasil rancangan sesuai dengan kebutuhan tanpa harus di-throttling dalam operasinya. Demikian apa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.